Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merdeka, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, perkenalkan nama saya Fitriani. Saya Ismail Halid. Saya Nur Inayatul Ma'wa Pasha Akan memaparkan materi tentang teori belajar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tersebut. Adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam hal ini menumbuhkan semangat literasi khususnya dalam membaca pada peserta didik. Yang pertama, guru melakukan pemetaan kegemaran atau hobi peserta didik, misalnya seni, budaya, politik, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di setiap materi pembelajaran, guru selalu memberikan bahan bacaan sesuai dengan kegemaran peserta didik. Begitupun dengan tugas-tugas lainnya yang berbentuk teks. Yang ketiga, guru memberikan sumber-sumber bacaan sesuai kegemaran siswa, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan teori belajar sosial kognitif. Teori kognitif sosial ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Nah, adapun penerapan belajar sosial kognitif, yang pertama itu guru memberikan berbagai model dalam pembacaan puisi atau dalam artian praktik langsung oleh guru dan contoh-contoh dari beberapa penyair. Selanjutnya, siswa mencoba mempraktikkan secara berulang-ulang puisi yang ditulis atau dalam hal ini melakukan sebuah latihan. Kita beralih pada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Adapun penerapan belajar konstruktivisme yang pertama adalah guru menuntun siswa merefleksikan pengalamannya atau kejadian unik dan menarik. Kedua, siswa memilih salah satu pengalamannya yang akan dituangkan ke dalam teks puisi. Ketiga, guru membimbing siswa dalam membuat teks puisi berdasarkan pengalaman yang telah dipilih. Nah, kita beralih kepada model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama itu adalah model discovery learning, yang kedua adalah model inquiry learning, yang ketiga project based learning, keempat experiential learning, dan yang terakhir itu adalah CTL atau contextual teaching and learning. Nah, adapun penjelasan dari masing-masing model pembelajaran ini ya bisa teman-teman lihat pada video berikut ini. Selanjutnya studi kasus. Di sini kita akan melihat beberapa permasalahan yang dialami oleh peserta didik beserta penanganannya. Kasus pertama, Tania, umur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Penanganannya, Tania membutuhkan pendekatan sikap dan emosional.
untuk menanamkan dan memberikan pengertian mengenai arti pentingnya belajar dan kaitannya dengan masa depan. Pendekatan sikap di sini sebagaimana mungkin agar Tania merasa memiliki teman sejawat dan bisa belajar sambil bermain. Kemudian, pendekatan emosional berusaha membuat Tania merasa nyaman dengan kita, sehingga nantinya membuat arahan-arahan dan bimbingan yang diberikan menjadi lebih efektif. Pada akhirnya nanti, Tania memiliki minat belajar tinggi sebagai bentuk untuk meningkatkan kemampuan dan sebagai bekal untuk menghadapi masa depan sesuai dengan cita-citanya. Kasus yang kedua, Samuel, berumur 10 tahun. Dia ini bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Wah, bagaimana ini? Nah, di sini Samuel membutuhkan pendekatan kognitif dengan memberikan pandangan bahwa yang namanya gagal itu merupakan bagian dari sukses. Gagal itu sebagai latihan untuk menempa kompetensi emosional, psikologi untuk terus berkembang dan tumbuh. Jadinya, gagal boleh, asalkan dijadikan bahan evaluasi diri. Bisa juga dengan storytelling mengenai perjuangan beberapa tokoh terkenal sebelum mereka semua sukses, bahwa mereka juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kasus ketiga, Sandra, umur 13 tahun. Dia ini tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-teman yang lain. Wah, berat ini. Dengan kondisi Sandra yang telah menginjak usia remaja, merasa bisa yang kemudian meremehkan orang lain sudah lumrah terjadi. Dengan begitu, Sandra membutuhkan pendekatan kognitif dengan memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Merasa sombong hanya akan menjadi racun bagi diri sendiri, sebab kita sejatinya bisa belajar dari setiap orang. Pendekatan sikap juga diperlukan untuk mengarahkan sikap-sikap remaja yang sedang labil. Nah, kita sampai di kasus yang keempat atau kasus yang terakhir. Ini peserta didiknya bernama Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, bagaimanakah penanganannya? Dalam kasus ini, di usia yang menginjak masa-masa emas seorang remaja dengan kondisi yang dialami oleh Robert, rendahnya minat sekolah bisa disebabkan oleh faktor keluarga. Dengan begitu dibutuhkan pendekatan secara emosional untuk membuat dia tidak merasa kesepian, sebab faktor orang tua sebagai peletak dasar pendidikan pada anak sebenarnya sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu, Robert tidak boleh merasa sendiri. Dia harus paham bahwa yang namanya keluarga itu tidak hanya sebatas sedarah. Dengan membangun hubungan kekeluargaan yang lebih tinggi di kelas maupun di lingkungan sekolah, bisa sangat membantu Robert agar semangat bersekolah dan belajar. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.